Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Bu Lita dalam pembelajaran matematika kelas 9. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Lita akan menjelaskan tentang perpangkatan dan bentuk akar. Sebelumnya, Bu Lita ingin mengucapkan hello dan welcome back to school. Semoga semangat kalian tetap terjaga dan makin bertambah lagi nih di kelas 9. Oke? Nah, untuk perpangkatan dan bentuk akar, apa saja sih yang akan kita pelajari kali ini? Di video kali ini, yang pertama kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Kalian tahu tidak apa itu bilangan berpangkat? Betul sekali. Bilangan perpangkatan atau bilangan berpangkatan merupakan perkalian berulang dari satu bilangan yang sama. Bentuk umum dari suatu perpangkatan yaitu adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sampai A terakhir sebanyak N kali. Jadi kalau misalkan contohnya nih, kita punya contoh di sana 2 pangkat 5, berarti sama dengannya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Oke? Nah, 2 pangkat 5. 2 disebut juga sebagai bilangan pokok atau basis, dan 5 yang menjadi pangkatnya disebut pangkat atau eksponen. Oke, next. Nah, di dalam bilangan berpangkat, kita perlu tahu bagaimana cara menuliskan dan menghitung nilai dari suatu perpangkatan. Yang pertama, kita lihat, nyatakan perkalian berikut dalam perpangkatan. Di sana terdapat yang A, kita lihat contohnya, negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1, berarti sama dengan negatif 1 pangkat 3. Sudah jelas ya? Nah, lalu yang B. Yang B di sana ada Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y dikali Y. Sama dengan Y pangkat 6, benar. Lalu yang C, setengah dikali setengah sama dengan setengah pangkat 2. Jadi banyaknya pangkat itu nanti akan terlihat dari berapa banyak perkalian yang kita lakukan. Oke? Nah, yang kedua yaitu menghitung nilai dari perpangkatan. Bagaimana caranya? Kita lihat contoh yang pertama. A sama dengan negatif 2 pangkat 4. Berarti sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 4 kali. Negatif 2 dikali negatif 2, benar, positif 4. 4 dikali negatif 2, iya, negatif 8. Lalu dikalikan lagi negatif 2. Negatif kali negatif, positif. 8 kali 2, 16. Berarti hasilnya adalah positif 16. Lalu untuk yang B kita lihat 1/2 pangkat 3 sama dengan setengah dikali setengah dikali setengah. Ingat, perkalian pecahan berarti pembilang dikali dengan pembilang lalu penyebut dikali dengan penyebut. Maka hasilnya sama dengan 1 kali 1 kali 1, 1 per, iya benar, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi 1/8. Bisa ya? Lalu next, kita lihat ya selanjutnya apa. Nah, untuk selanjutnya, oke, next, operasi yang melibatkan perpangkatan. Oke, apabila ada operasi hitung yang melibatkan perpangkatan, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu adalah menyelesaikan perpangkatannya terlebih dahulu. Contoh, misalkan 2 ditambah 3 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Maka 2 ditambah 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3.
kurang 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 9 dikurang 4, maka hasilnya sama dengan 7. Oke, begitu pula kita lihat contoh yang kedua. 3 ditambah 2 dikali 4 pangkat 2. Jadi selesaikan dulu yang perpangkatan, yaitu 4 pangkat 2 berarti 4 dikali 4. Jadi 3 ditambah 2 dikali 16. Nah, selanjutnya ingat operasi bilangan, maka perkalian harus dilakukan terlebih dahulu sebelum kalian menjumlahkan. Jadi 2 dikali 16 sama dengan 32, baru ditambahkan dengan 3, berarti hasilnya sama dengan 35. Oke. Nah, untuk next yang selanjutnya, perkalian pada perpangkatan. Perkalian pada perpangkatan nanti ada 3 sifatnya. Sifat yang pertama yaitu adalah sifat perkalian dalam perpangkatan, di mana A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Oke, nah sifat yang kedua yaitu adalah sifat perpangkatan dalam perpangkatan. Jadi misalkan A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka sama dengan A pangkat M dikali N, atau sama dengan A pangkat MN, ya. Lalu untuk sifat yang ketiga yaitu adalah sifat perpangkatan dalam perkalian bilangan. Jadi misalkan di dalam kurung A dikali B dipangkatkan M, maka sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi 3 sifat yang harus kalian ingat ya. Apabila dikali berarti ditambah, apabila dipangkatkan berarti kalian kali, lalu apabila di dalam kurung lalu dipangkatkan, maka masing-masing bilangannya harus dipangkatkan. Seperti itu ya. Oke, untuk contohnya kita lihat sifat perkalian dalam perpangkatan. Di sana Bu Ita punya contoh yang pertama 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Karena basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, maka bisa berlaku sifatnya yaitu 5 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 5 pangkat 5. Oke, untuk yang kedua kita lihat negatif 3 dipangkatkan 2 dikali negatif 3 dipangkatkan 4. Karena basisnya sama-sama negatif 3, maka berlaku sifatnya. Jadi negatif 3 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan negatif 3 pangkat 6. Ingat ya, ketiga sifat tersebut hanya berlaku apabila memiliki basis atau bilangan pokok yang sama. Oke? Nah, selanjutnya Bu Lita punya contoh untuk sifat perpangkatan pada perpangkatan. Nah, seperti yang tadi kita lihat contohnya yang pertama, 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Jadi karena pangkat dipangkatkan lagi, maka diapakan? Iya betul, dikali. Jadi sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Betul sekali. Lalu yang kedua, X pangkat 3 dipangkatkan lagi 4. Berarti X pangkat 3 dikali 4. Benar, jadi sama dengan X pangkat 12. Oke, lalu kita lanjut untuk sifat yang ketiga ya. Contohnya, untuk sifat perpangkatan dari perkalian bilangan. Kita lihat, Bu Lita punya 2 contoh di sana. Contoh yang pertama, A sama dengan A, XY dipangkatkan 4. X-nya dalam kurung ya, lalu dipangkatkan 4. Jadi sama dengan XY kali XY kali XY kali XY. Karena perkalian berarti boleh kita satukan yang sejenis. X kali X kali X kali X dikalikan lagi Y kali Y kali Y kali Y. Maka X pangkat 4 dikalikan Y pangkat 4. Oke, atau X pangkat 4 Y pangkat 4. Ya, jadi bentuk sederhananya adalah X pangkat 4 Y pangkat 4. Lalu yang B, kita lihat contoh yang B. 2 AY dipangkatkan 3. Jadi ingat, kalau di dalam kurung maka semuanya harus ikut dipangkatkan.
2 pangkat 3 dikali A pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Hati-hati, yang sering terlupa adalah bilangan yang depan tuh yang 2 tuh suka lupa kalian pangkatkan. Jadi semuanya harus dipangkatkan ya. 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2. Iya, betul, 8. Jadi hasilnya adalah 8 A pangkat 3 Y pangkat 3. Oke, sampai sini bagaimana ya? Apa sudah paham? Sudah ya? Nah, untuk mengetes kepahaman kalian sejauh mana, kita akan memberikan latihan soal. Nah, di sini silakan kalian kerjakan pada buku latihan kalian, kemudian foto lalu kirimkan ke Google Classroom-nya masing-masing, kelas masing-masing ya. Nanti akan berikan cek. Di sini ada 4 soal, silakan kalian coba kerjakan. Selamat mencoba, selamat belajar, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Oke, tetap sehat, tetap semangat, happy study from home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.